Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mantuk dan mafhum. Fihima masail, ada beberapa persoalan. Al-mas'alatul ula fi hatima, pengertiannya. Al-mantuq ma dalla 'ala lafdhu fi mahallin nutqi, sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz dalam tempat bicara. Maksudnya lafaz menunjuk satu hukum dan disebutkan dalam ucapan tersebut. Ini sesuatu yang disebut secara jelas. Kalau istilah sekarang tersurat. Kalau mafhum, penunjuk lafaz pada satu hukum yang tidak disebutkan, atau bahasanya tersirat. Kalau mantuk itu tersebut, kalau mafhum tidak tersebut. Contohnya ya di taklek ini. Contoh yang mafhum ya. Ini contoh yang mafhum ini. Fala taqul lahuma uff. Mantuk mafhum juga bisa ini. Fala taqul lahuma uff. Jangan berbicara kepada kedua orang tua uff. Uff itu kata bantahan yang sangat halus ya. Uff. Di sini secara mantuk, secara tekstual, secara tersurat, larangan untuk membantah orang tua, mengatakan uff. Mengatakan uff ini larangan yang mantuk, yang tersirat, yang tersurat. Nah, adapun tentu saja di sini kan enggak cuman larangan untuk mengatakan uff saja. Ada sesuatu di balik itu yang difahami secara tersirat. Yaitu apa? Larangan misoi wong tua, apa dus, jangkrik, JOK, wecuk, ngene kuwi. Apalagi menyakiti secara fisik, nunyu, nendang. Tentu saja ini juga dilarang menggunakan fala taqulama uff, cuman tidak secara tersurat, tidak secara tersebut atau tertulis atau terucap. Paham ya? Sekali lagi, mantuk itu sesuatu yang tersurat atau tertulis atau tersebut. Sedangkan mafhum sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz tidak tersebut, tidak tersurat. Itu bahasanya tersirat. Walhasil innal alfadha qawalibu lil ma'ani. Taratan tustafadu minha min jihati nutqi tasrihan, taratan min jihatihi talwihan. Al awal mantukun wa tsani mafhum. Ringkese lafaz sesuatu yang terucap atau tertulis atau teks adalah wadah bagi makna. Jadi manusia itu kan diantara keistimewaannya dia punya otak dan punya hati. Riko wape wong duwe karep, sesuatu yang dikehendaki, diinginkan oleh hati. Lah, mulut atau lafaz ini sebagai apa? Media, sebagai alat untuk mengutarakan unek-unek yang di hati ini. Paham ya? Lah, lafaz ini kadang-kadang dia menunjuk secara jelas, secara tasreh, kadang-kadang secara talwih, secara tidak jelas, atau secara tersirat atau implisit. Aku cukupno es teh. Nah, ini bagian sangka mantuk. Karena unek-unek saya sampaikan dengan lafaz secara jelas.
Nah kadang-kadang, nah ini indahnya manusia, kadang-kadang ini tidak secara jelas, tapi secara talweh, secara tidak langsung. Lagi jenenge mafhum. Nah, ini di Al-Quran, di hadis, dan dalam kehidupan sehari-hari kita sangat-sangat banyak. Di antara itu fala taqul lahum ma'uf, yang dimaksud di sini kita tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat menyakiti orang tua, baik menyakiti secara fisik, pukul, tendang, ataupun secara psikis, pisaui, dibentak, atau meninggikan suara, dan lain sebagainya. Untuk contoh-contoh yang lain di kehidupan sehari-hari kita juga sangat-sangat banyak. Mafhumnya maksudnya sesuatu yang kita simpulkan dari satu teks atau suatu kejadian secara tidak langsung. Umpama kita punya guru bilang nanti imtihan yang serius ya, mantuknya berarti kita sungguh-sungguh dalam imtihan. Mafhumnya bagaimana? Ya jangan malas-malasan, ojo nyontek, ojo khianat ketika imtihan. Ya, ada makna yang terucap, ada makna yang tidak terucap. Al-mas'alah tsaniyah fi aqsamihima, macam-macam mantuk dan mafhum. Mantuk ada dua, an-nas dan adz-dzahir. Nas ini apa? Wa huwa ma la yahtamilu ta'wil. Lafaz yang tidak menerima takwil. Artinya ma'afada ma'nan la yahtamilu ghairah. Sesuatu yang memberikan makna hanya satu. Tidak menerima multi tafsir. Tidak menerima makna yang lain. Siji tok. Fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Ya sudah maknanya itu. Ambilkan, buatin saya kopi, ya sudah itu maknanya, nas itu. Tidak bisa ditakwil. Maksudnya itu kamu disuruh mengambil sesuatu yang menyemangatkan hati. Ya enggak, kopi ya kopi, umbenan. Itu jenenge nas. Nah, yang kedua, ada mantuk itu adz-dzahir. Sesuatu yang menerima takwil. Artinya dia punya makna yang unggul, ada makna yang tidak unggul. Multi tafsir. Maknanya ada lebih dari satu. Ini sudah kita bahas kemarin sebetulnya. Seperti firman Allah, wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa dan kekal wajhu rabbik. Nah, wajhu rabbik di sini punya makna unggul sebetulnya, yaitu wajah, anggota tubuh itu. Tapi punya makna yang tidak unggul, makna yang lain, makna yang kedua, yaitu kerajaan atau kehormatan, kemuliaan wajah. Nah, ketika makna pertama tidak bisa dipakai karena mustahil Tuhan memiliki anggota tubuh, maka mau nggak mau pakai yang kedua. Paham ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas mantuk dan mafhum. Mantuk yang tersebut, mafhum yang tidak tersebut, tersurat atau tersirat. Walaupun sebagian ustadz ya, itu tidak menerima mantuk diartikan tersurat itu, karena ada sebagian mantuk itu yang tersirat juga. Kalau kita baca kitab usul fikih yang lebih luas, mantuk itu ada dua macam, ada soreh, ada ghairu soreh. Ada mantuk yang jelas, ada yang kurang jelas.
Nah, mantuk yang ghairu sharih ini itu juga bisa dikatakan mantuk yang tersirat. Itu. Nah, itu bagaimana? Ini sebetulnya pembagian mantuk itu dikatakan tersurat, mafhum tersirat ini untuk menyederhanakan saja, untuk memudahkan. Walaupun hakikatnya ya nggak benar-benar amat, tapi tidak masalah. Namanya memudahkan, ya kayak isim adalah kata benda, fi'il kata kerja. Itu kan juga sebetulnya nggak pas, tapi karena untuk pemula ya pas saja. Karena kalau kita perhatikan ada juga isim yang kata kerja, masdar itu. Ya enggak, aklan, siaman, maknanya puasa, makan, itu kan kata kerja, tapi tergolong kalimat isim. Nanti sebagaimana ya enggak apa-apa. Maksudnya isim kata benda itu untuk memudahkan. Itu juga mantuk itu tersurat, mafhum tersirat. Ini hanya untuk memudahkan. Yang paling pas itu ya mantuk sebagaimana yang didefinisikan oleh musannif. Lafadz menunjuk satu perkara, satu hukum, dan itu tersebut dalam redaksi, dalam teks. Dilarang merokok. Nah, ini mantuk. Ada larangan merokok yang tersebut secara jelas. Nah, kalau mafhum apa diantaranya? Berarti selain merokok boleh, ya enggak? Itu mafhumnya. Dilarang tidur-tiduran pada subuh. Itu mantuk. Mafhumnya berarti mafhum mukhalafah maksudnya. Selain itu boleh. Buka. Artinya semua kata-kata itu punya potensi mantuk dan mafhum. Walaupun ada sebagian yang memang enggak pas. Maksudnya enggak pas itu enggak bisa digunakan. Ya, kayak tadi tidak boleh merokok di pom bensin. Berarti mafhumnya mukhalafahnya boleh selain merokok. Berarti apa istilahnya? Bakar-bakar boleh dong. Panggang-panggang boleh ya, tetap tidak boleh. Maksudnya ada potensi mafhum mukhalafah, tapi bisa digunakan enggak itu beda bab lagi. Ringkesnya semua teks itu punya potensi mantuk, punya potensi mafhum. Layak untuk punya mantuk juga layak punya mafhum. Entah mafhum muwafaqah atau mukhalafah. Nah, akan kita bahas di sini bahwa mafhum terbagi menjadi dua. Ada mafhum muwafaqah, yaitu mafhum yang muwafiqan lil mantuqi bih. Yang tersirat itu sesuai dengan yang tersurat. Gampang ngono ae. Ini hukum yang difahami sama persis dengan hukum yang diucapkan, yang disebutkan. Itu jenenge mafhum muwafaqah. Nah, ada mafhum yang kebalikannya, mafhum mukhalafah. Maka maskut anhu mukhalifan lil mantuqi bih. Maskut anhu yang tidak disebutkan, yang tersirat berbeda dengan yang disebutkan. Ini muwafaqah apa? Maskut padha karo madzkur, ghairu madzkure padha karo madzkure. Nah, ini juga dibagi lagi. Ada nanti istilahnya fahwal khitab, ada lahnul khitab. Contohnya umpama fawal khitab ketika maskut anhu yang tidak disebutkan lebih utama. Fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan uff. Nah, bagaimana kalau mukul? Misuh, wedhus sih. Jangkrik ini. Bagaimana hukumnya? Enggak boleh. Jadi yang tersirat dalam kata-kata uff sama dengan yang tersebutkan, yang tersurat, yaitu larangan untuk menyakiti orang tua dan memukul atau misuhi ini lebih keras, lebih utama daripada yang tersebut, hanya sekedar mengucapkan uff. Maaf ya. Jadi apa yang tersirat dalam teks
itu sesuai dengan yang tersebutkan. Bahkan lebih utama. Larangan memukul itu lebih dilarang daripada sekedar yang ada di teks. Dilarang ngerokok, dipom. Nah kalau bakar, lebih dilarang lagi. Berarti kan sama-sama dilarangnya. Paham ya? Jadi yang tersirat yaitu larangan membakar atau larangan mercon di pom bensin itu sesuai dengan hukum larangan merokok, bahkan lebih utama. Ini jenenge fahwal khitab. Fahwal itu maknanya genah, jelas. Ya jelas gak oleh tuh ngerokok di pondok nggak boleh bawa HP, berarti laptop boleh. Ya sama nggak bolehnya, bahkan lebih parah. Itu jenenge fahwal khitab. Nah kalau setara jenenge lahnul khitab. Lahn itu ya kurang jelas. Jelas tapi di bawah fahah. Fahwal itu genah elo-elo. Lahan itu kurang jelas. Contohnya ayat innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulma innama yaquluna fi butunihim nara. Wong sing mangan duwe wong yatim secara tidak benar kaya dene mangan geni. Memakan harta anak yatim. Lah kalau utang gak dibalik no. Atau kalau membakar, merusak, menghilangkan bagaimana? Menghilangkan dengan sengaja, membuang. Ya sama-sama tidak boleh. Lah yang tersirat ini membuang, membakar, menghilangkan dengan sengaja kan sama-sama enggak bolehnya, sama-sama mantuknya, sama-sama yakuluna. Cuman tidak lebih parah. Yang mirip-mirip padha-padha ngilangno. Mirip-mirip. Yakulun wa yuhrikun wa yufsidun iki kabeh mirip. Nah, jenenge lahnul khitab. Enek mafhum mukhalafah. Ketika yang tersirat berbeda dengan yang tersurat. Kaya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nek wis adzan dina Jumat, adzan kedua ndang age-age marang Jumatan, tinggal nobe. Lo berarti kalau belum dikumandangkan boleh enggak? Boleh. Mukhalafah gitu. Tidak boleh tidur selepas sholat subuh. Berarti kalau sudah enggak sholat subuh, sholat zuhur, asar boleh berarti. Ya boleh. Itu jenenge mafhum mukhalafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alah tsalitsa fi syurut mafhum mukhalafah. Syarat-syarat mafhum mukhalafah. Ini mafhum mukhalafah tidak semua diterima. Diterima jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, alla ya'ridahu ma huwa arjahu minhu min mantuqin aw mafhumil muwafaqah. Tidak bertentangan dengan yang lebih unggul. Baik berupa mantuk atau mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya tidak bertentangan dengan mafhum muwafaqah atau mantuk. Contohnya baginda Muhammad SAW bersabda innamal ma' minal ma'. Wajib mandi itu sebab keluar mani. Ma' yang pertama itu ma' suci mensucikan, mandi. Ma' yang kedua mani. Lah, jika kita lihat di sini sepintas berarti kan mafhum mukhalafahnya jika tidak keluar mani berarti tidak wajib mandi. Pertemunya 2 jalan iltiqaul khitanain, 2 laki-laki perempuan terus tidak keluar mani berarti tidak wajib mandi. Mafhum mukhalafahnya begitu. Tapi ini bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa idza lataqa al-khitanani faqad wajib al-ghusl wa illam yunzil. Jika bertemu 2 khitan maka wajib mandi walaupun tidak inzal, tidak keluar mani. Berarti mafhum mukhalafahnya tidak dipakai. Ini penting ini. Mafhum mukhalafah itu tidak mesti dipakai. Ini yang kedua, alla yakunal mantuq
qusida bihil imtinan. Mantuknya tidak dimaksudkan untuk anugerah. Contohnya begini, wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman thariya. Dialah Allah yang menundukkan lautan agar kalian memakan dari lautan tersebut daging yang segar. Daging yang segar di sini Allah katakan dalam Al-Qur'an adalah untuk imtinan. Supaya syukur kowe iki diwehi Gusti Allah daging sing enak sing seger ning lautan. Artinya bukan berarti daging yang umpama tidak segar berarti tidak halal, berarti haram enggak. Boleh saja kita makan umpama ikan dikeringkan atau daging yang enggak terlalu enak, yang penting enggak beracun ya. Di lautan itu boleh. Karena penyebutan toria di sini bukan untuk membatasi, tapi sekedar untuk imtinan. Yang ketiga, ala yakunal mantuq qusida bi tafkhim wa ta'kidul hal. Mantuq tidak dimaksudkan untuk membesar-besarkan perkara atau menguatkan perkara. Ini banyak contohnya nih ya. Contohnya di hadis yang lain ya, bukan di kitab ini. Allah marah dengan 3 macam orang, yaitu syekhun zanin wa faqirun mukhtal. Begitu. Di antaranya wong tuwek sing zina. Tuwek umure sudah tahun nanti mati zina. Itu Allah sangat benci. Tapi bukan berarti kalau muda zina enggak benci, Bang. Enggak, sama saja. Maksudnya ini tafkhim. Kok iso tuwek sik mikir ngono kuwi. Wa faqirun mukhtal. Wong melarat tapi sombong. Bukan berarti terus kaya boleh sombong, tetap enggak boleh. Tapi ini tafkhim, kok iso wong melarat sombong. Bodoh sombong. Enggak begitu. Paham ya? Kalau dia di sini, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Sapa wong sing iman kelawan Gusti Allah lan dina akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam, hendaklah memuliakan tamunya. Berarti kalau enggak memuliakan tamu, mafhum khalafannya kan enggak iman berarti. Nah, ini tidak diterima. Karena maksud di sini adalah untuk mengagungkan. Al-masalah rabi'ah yang keempat, fi anwa'i mafhumil mukhalafah, macam-macam mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ada berapa sih? 5 macam. Yang pertama mafhum sifat, mafhum dengan sifat. Wa huwa ta'liqul hukm 'ala dzat bi ahadil awsaf, menggantung hukum atas satu zat dengan salah satu sifatnya. Contohnya firman Allah Ta'ala fi kafaratul qatl fa tahriru raqabatin mu'minah, maka membebaskan budak yang iman. Maksudnya apa? Yang enggak iman yang enggak masuk. Jadi hukum ini digantungkan dengan yang iman. Anak kelas 5 yang dari Sulawesi kumpul di kantor keamanan. Berarti yang tidak dari Sulawesi tidak kumpul. Nah, ini jenenge mafhum yang diikat dengan sifat. Yang kedua mafhumul illah, wa huwa ta'liqul hukm bil illah, menggantungkan hukum dengan ilat. Seperti tahrimul khamr wal iskari. Haramnya khamr karena memabukkan. Jadi ilat keharamannya khamr adalah memabukkan. Artinya kalau khamr itu tidak memabukkan lagi, berarti ya enggak haram. Khamr dibiarkan sampai itu dicukak. Jadi ini halal dan suci. Tentu saja dengan persyaratan sebagaimana di fikih itu. Enggak boleh dicampuri dan diulek-ulek taruh tangannya menungso. Udah biarkan alami fermentasi, hilang iskarnya, langsung halal. Mafhumul adat, diikat dengan angka. Ta'liqul hukm bi adadin mahsus. Qala ta'ala fi hadil qadhaf walladzina yarmuna as-salih thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Wong sing nuduh
wong solehah, wanita baik-baik saja zina, lalu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dijilid 50. Berarti mafhum mukhalafahnya, nek isok nekakni 4 saksi ya tidak terkena jilid, tidak kena had qadzaf. Yang keempat, mafhumul ghayah. Diikat dengan ghayah. Apa itu ghayah? Madul hukm bi ila au hatta. Memanjangkan hukum menggunakan ila dan hatta. Ghayah atau batasan untuk tetapnya hukum. Batasan li thubutil hukm qablaha wa intifai ba'daha. Ghayah adalah batasan untuk tetapnya hukum sebelum lafadz itu dan hilangnya hukum, ketiadaan hukum selepasnya. Contohnya, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq. Nek kowe arep salat, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku-siku. Berarti yang di luar siku-siku tidak wajib dibasuh. Ini memanjangkan hukum pakai ilah. Maksudnya yang kena hukum berarti ya marafiq itu. Ba'dal marafiq berarti tidak wajib. Jadi intihaul hukum ba'da ilah itu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhran. Jangan mendekati wanita haid sampai dia suci. Berarti intifa'u man'i qurbu al-huyyat al-haid ba'da taharatihin. Sawise dhek suci, maka tidak masalah untuk didekati. Paham ya? Jadi tetapnya hukum sebelum yatuhuran. Sebelum yatuhuran kalau dicedai. Setelahnya boleh. Mafhumul hasr. Batasan. Apa maksudnya? Tahsisul hukm bil madhkur bi adatin min adawatih. Mengkhususkan hukum dengan sesuatu yang disebutkan menggunakan perangkat-perangkat hasr. Perangkat hasr itu innama atau illa jatuh setelah nafi. Contohnya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Contoh yang lain dulu yang mudah, Mama. Yang wajib berseragam hanya santri baru. Hanya santri baru. Berarti yang tidak santri baru tidak perlu berseragam. Tidaklah masuk kelas dengan tepat waktu kecuali santri yang sehat. Maknanya apa? Berarti sing sakit boleh telat. Al-Qur'an ini kul katakan Muhammad, aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku perkara yang haram untuk dimakan kecuali berupa bangkai atau darah yang dialirkan atau daging babi. Artinya selain perkara ini berarti halal. Tapi ini contohnya agak muskil, ada muskilah ini. Sebab ada juga hewan-hewan yang diharamkan, yang diajukan di sini, anjing, hasyarat, bekecot dan sebagainya. Yang bikin contoh ayat ini ya kurang pas. Ada di taklek, kalian baca. Al-Fatihah.